게 아니라 차근차근 지금 상당히 모든 부분에 있어서 잘 Hadapi Prancis U20, Sintayong janjikan permainan yang menarik. Menghadapi timnas Prancis U20 di uji coba perdana dalam rangkaian pemusatan latihan skuad Garuda Nusantara di Spanyol, Sintayong menjamin pertandingan akan berjalan sangat menghibur. Hal tersebut tak terlepas dari kekuatan Prancis yang diisi pemain bertabur bintang. Akan tetapi menatap laga ini, Marcelino dan kawan-kawan terkendala kondisi fisik. Sebab para pemain baru mendarat di Spanyol 2 hari sebelum tanding atau pada Selasa kemarin. Sintayong menyebut apabila para pemain bisa memulihkan kondisi fisiknya dalam waktu singkat, laga melawan Prancis akan menarik untuk disaksikan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut yakin timnas U20 Indonesia mampu memberikan perlawanan. Kalau kondisi pemain pulih dalam waktu yang cepat dan singkat, pasti akan jadi pertandingan yang bagus untuk masyarakat. Akan seru dan menghibur pasti, ucap Sintayong. Adapun laga timnas Indonesia U19 kontra Prancis U20 merupakan bagian dari pekan uji coba internasional bertajuk Costa Calidare de Murcia Football Week di San Pedro del Pinatar, Murcia, Spanyol. Selain menghadapi Prancis, timnas Indonesia U19 juga akan bertemu Slovakia pada Sabtu mendatang. Skuad Garuda Nusantara juga dijadwalkan melakoni 2 pertandingan, yakni pada tanggal 22 dan 24 November. Namun PSSI perlu mengonfirmasi lawan yang akan dipilih. Alasan Ilkan Bagot harus bela Gillingham FC ketimbang gabung timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pertama, kesempatan berkembang di Inggris. Ilkan Bagot saat ini menjadi pilar utama lini belakang Gillingham FC musim ini. Bek andalan Sintayong itu mampu membawa Gillingham FC lolos ke babak keempat Carabao Cup. Gillingham FC akan menghadapi pesaing dari Liga Premier Inggris Wolverhampton Wanderers pada 20 Desember nanti. Laga ini bertepatan dengan pembukaan Piala AFF 2022. Timnas Indonesia sendiri akan bersua Kamboja pada 23 Desember. Jika mempertimbangkan 2 laga ini, Ilkan Bagot sebaiknya memilih untuk bermain di Gillingham. Karena ini momen yang sangat langka, yakni bermain di ajang bergengsi Inggris dan berhadapan dengan klub-klub besar negeri Ratu Elizabeth itu. Kedua, jadwal yang padat. Jika Ilkan Bagot dipaksakan untuk bermain di Piala Liga Inggris pada 20 Desember, lalu kemudian membela timnas Indonesia pada 23 Desember, tentu hal tersebut sangat riskan. Penerbangan dari Inggris ke Indonesia perlu waktu, ditambah dengan pemulihan kondisi Ilkan Bagot setelah bertanding membela Gillingham lalu menempuh perjalanan jauh. Ada kemungkinan ia kelelahan atau bahkan mengalami cedera karena jadwal yang sangat padat di 2 benua berbeda. Maka dari itu, Sintayong sebaiknya mengalah dan membiarkan Ilkan Bagot untuk tetap di Inggris. Jangan memaksakan untuk membawanya main di Piala AFF 2022. Ketiga, timnas memiliki backup. Satu alasan yang paling penting agar Ilkan Bagot tetap di Inggris saja, yakni karena saat ini sudah ada pemain yang bisa membackup di timnas Indonesia. Bermain sebagai bek tengah, Ilkan memiliki pengganti di timnas Indonesia seperti Fahrudin Arianto, Rizky Ridho, dan juga Jordi Amat yang baru saja menjalani sumpah WNI. Resmi jadi WNI, Sandy Walsh dan Jordi Amat dihadapkan tuntutan.
Momen haru terjadi setelah penantian panjang Sandy Walsh dan Jordi Amat yang akhirnya telah resmi memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dalam rangkaian Sumpah WNI, Jordi Amat dan Sandy Walsh kompak mengenakan jas hitam dan juga peci. Usai mengucap sumpah, Jordi Amat dan Sandy Walsh pun dinyatakan resmi menjadi WNI oleh pihak Kanwil Kemenkumham. Kemudian prosesi pun berlanjut ke penandatanganan dokumen. Saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan mendalami dengan sungguh-sungguh serta menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus ikhlas, ucap Jordi Amat dan Sandy Walsh secara bersamaan. Usai menjalani sumpah, Ketua Umum PSSI merasa senang karena dua pemain naturalisasi menunjukkan antusiasme dan nasionalisme yang tinggi sebagai WNI. Tapi setelah menjalani sumpah dan sudah sah menjadi WNI, Jordi dan Sandy akan mendapatkan tugas yang berat. Pasalnya pada Piala AFF 2020, Timnas Indonesia mendapatkan hasil cukup bagus dengan menjadi runner-up. Dengan materi yang sama seperti Piala AFF 2020, ditambah dengan hadirnya Mark Klok, Jordi Amat, dan Sandy Walsh, tidak heran jika supporter ingin Timnas Indonesia meraih juara Piala AFF 2022.